Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini Mimin akan meneruskan film zombie kemarin yang membuat kita penasaran. Jadi gak usah banyak pidato, kita langsung aja nih, gas galur cerita filmnya. Episode 2 dibuka dengan sekelompok siswa yang sedang bermain. Namun tak lama para zombie pun datang dan seketika mengejar mereka. Di kantor terlihat Pak Kevsek yang mendapat telepon berisi laporan bahwa salah satu siswanya melaporkan ada zombie di sekolah. Pak Kevsek pun membantah laporan itu. Ia pun memarahi semua gurunya dan memerintahkan untuk membereskan masalahnya. Bu Park pun membantahnya. Anda tidak tahu Pak keadaan di luar seperti apa. Bu Park pun keluar untuk memberi pengumuman darurat. Ketika Bu Park mau ke ruangan pengumuman, ia pun melihat si gendut menggigit gurunya. Refleks Bu Park pun ingin menolongnya teman-teman. Namun keadaan berbalik, yang untungnya ia pun lolos dan masih selamat. Balik lagi di kantin yang keadaannya begitu kacau, terlihat Changsan yang berhasil menyelamatkan Onjo dan mereka pun berhasil keluar dari kantin. Terlihat juga Sigu yang berjuang untuk bersembunyi di kolong meja. Balik lagi ke Changsan dan Onjo yang mencari tempat aman. Terlihat juga semua sudut sekolah yang sudah dikuasai zombie. Dan singkat perjuangan Changsan dan Onjo pun berhasil selamat dan berkumpul dengan teman sekelasnya. Scene beralih ke Soheok dan Namra yang tujuannya sama mencari tempat aman. Mereka pun melihat tangga yang bisa dimanfaatkan. Dan singkat cerita, kedua bocah itu pun berhasil selamat dan berkumpul juga bersama teman-temannya. Di rumah sakit terlihat Hyunju yang baru sampai dan akan segera ditangani. Sementara itu di suatu ruangan terlihat detektif Yaik yang sedang melihat profilnya Pak Lee. Yang ternyata Pak Lee ini salah satu dokter hebat yang memiliki sertifikasi sekelas profesor. Dan seharusnya kalau ia mengajarnya itu di universitas teman-teman. Lalu Pak Lee pun berkali-kali menyuruh detektif ini untuk mengarantina Hyunju dan memperingati untuk jangan dibawa ke rumah sakit. Pak Lee juga menjelaskan alasannya kenapa membuat serum ini. Karena untuk anaknya yang selalu dibully, namun bukannya tambah kuat, malahan menjadi amarah dan menggigit ibunya. Terlihat si detektif yang muak dan tidak mempercayai kata-kata Pak Lee. Balik lagi di rumah sakit terlihat Hyunju yang akan dimasukkan ke suatu benda. Namun tak lama ia pun mengamuk dan menggigit para petugas medis. Dan disinilah awal kekacauan itu menguasai kota Hyosan. Scene berpindah di bis rombongan pemanah. Terlihat si guru yang sedang memarahi siswi yang bernama Hari dan siswa yang bernama Minjai. Tak lama bis mereka pun sampai di SMA Hyosan dan langsung disambut dengan tabrakan zombie. Balik lagi di kelas dan teman-teman Changsan yang bekerja sama mencari handphone untuk menghubungi polisi. Dan ketika mereka menemukan HP-nya, Changsan pun segera menghubungi polisi. Namun kelihatannya petugas polisi ini tidak mempercayai laporan itu. Sebelum teman sesebelahnya dan semua petugasnya seketika mendapatkan panggilan yang sama. Balik lagi di sekolahan, terlihat teman-temannya ribut. Bagaimana jika dikira telepon iseng? Telepon lagi, telepon lagi. Onjo pun mencoba menghubungi ayahnya pemadam kebakaran dan melaporkan ada kebakaran di sekolahnya. Lalu sekilas para petugas kebakaran yang sigap dan menuju sekolah Hyosan. Balik lagi di kelas terlihat si Minji yang selalu marah-marah. Ia pun melampiaskan amarahnya untuk memojokkan Namra. Lakukan sesuatu, kau kan ketua kelas Namra. Namra pun menjawabnya, kalian semua lucu ya, giliran keadaan seperti ini aku baru kalian anggap sebagai ketua kelas. Gyeongsuk pun mencoba melerai mereka, namun usahanya itu dibantah Minji. Diam kau keparat. Lalu mereka pun ribut dan seketika Paimin pun masuk dan menyuruh mereka untuk menutup semua jendela dan pintu.
Di sela-sela mengerjakan perintah Pak Imin, Ishak pun menyadari kalau lengan Pak Imin tergigit. Ia pun berusaha untuk mengeluarkan Pak Imin, namun tak lama Pak Imin pun berubah dan langsung menyerang Jimin. Dan mereka pun bekerja sama untuk menahan dua zombie itu dan keluar dari kelas itu. Ketika mereka berhasil keluar, mereka pun diharuskan berjuang mencari tempat aman. Terlihat perjuangan mereka, Suhyok yang menjadi assassin, Chansan marksman, Daesu si fighter, Onjo si support, Namra si mage, dan selainnya minion aja ya. Di sela-sela mencari tempat aman, Suhyok pun tertinggal karena terlalu OP, dan singkat perjuangan, mereka pun berhasil memasuki live send dan membuat pertahanan untuk menutup celah. Di saat mereka sedang bekerja sama, Minji pun kembali menanyakan HP pada Onjo, yang padahal HP-nya itu terjatuh teman-teman. Refleksi Minji pun ngegas, si Gyeongsuk pun dengan santai, "Sudahlah kita fokus membuat benteng saja." Si Minji pun ngamuk lagi nih teman-teman, sambil nyalahin si Gyeongsuk yang udah lalai menjaga pintu dan mengakibatkan Pak Imin masuk. Kedua bocah itu pun kembali ribut, yang untungnya teman-teman mereka itu berhasil meredakan kedua bocah itu. Beberapa saat Onjo pun tersadar kalau Suheok tidak bersamanya. Lantas ia pun langsung menanyakan hal itu pada teman-temannya. Chengsan pun menjawabnya, tadi Suheok bersamanya namun ia tertinggal. Terlihat Onjo yang khawatir bercampur sedih. Di toilet sekolah terlihat siswi yang bernama Mijin. Sementara itu di toilet sebelahnya terlihat dua bocah yang salah satunya bercerita tentang kondisi badannya yang persis seperti awal mau berubah menjadi zombie. Lantas si Jimin yang sedang menyimak pun segera mengeluarkan salah satu bocah itu, dan benar saja tak lama ia pun berubah. Jimin dan si gendut pun bersiap untuk menyerang zombie itu. Singkat cerita, zombie itu pun berhasil ditaklukkan dengan bantuan kedua pemanah. Di ruang pengumuman, Bupar pun segera memberitahu dan menguatkan para murid. Ia juga menyarankan para murid untuk mencari tempat aman dan berlindung. Terlihat para murid dari sudut sekolah yang mendengarkan dan ikut terbawa perasaan. Balik lagi ke Onjo yang masih galau memikirkan Suheok. Ishak pun menyuruh Chengsan untuk menghiburnya, tapi terlihat Chengsan yang sensitif dan menolaknya. Lalu Ishak pun turun tangan untuk menghibur Onjo sekaligus memberitahu kalau Chengsan itu menyukaimu Onjo. Soalnya dia itu sensitif setelah tahu kamu menyukai Suheok. Udah tenang tuh Onjonya ya teman-teman. Gak lama Onjo pun merasakan suhu tubuh Ishak yang begitu dingin. Dan Ishak pun baru menyadari kalau dirinya itu tergigit. Sontak ia pun panik dan tidak mempercayai hal itu. Lalu Onjo pun menenangkannya dengan cara memeluknya. Dan benar saja, Ishak pun berubah dan langsung menyerang Onjo yang untungnya Chengsan pun sigap melindunginya. Dan singkat cerita sebelum Ishak terjatuh, terlihat Onjo yang tidak rela sahabat baiknya itu mati. Namun bagaimana ya teman-teman, nasi sudah menjadi bubur. Beberapa saat terlihat pertahanan yang mereka buat pun semakin rapuh dan sepertinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi karena zombie yang semakin banyak. Yang untungnya Changsan pun mempunyai ide teman-teman untuk beralih dari ruangan ini ke ruangan bawah dengan menggunakan selang bomba yang dibuat simpul untuk pijakan. 매듭 만들 거야. 도와줘. 어떻게 만들어? 묶어. 손이나 발 들어갈 정도로. 그냥 발 들어갈 정도로만 묶으면 돼? 동그랗게 말아서. Sementara itu di suatu kelas terlihat Suheok yang masih hidup dan berencana untuk keluar dari jendela. Sekilas simpul untuk pijakan pun selesai dibuat dan mereka pun akan menuruni ruangan itu. 나가자.
Lanjut ya teman-teman. Awalnya yang akan turun untuk melihat kondisi di bawah Changsan, namun terlihat tatapan Changsan yang selalu tertuju pada Onjo. Lalu ia pun mengurungkan niatnya itu dan menyuruh Gyeongsuk untuk menggantikannya. Alhasil Gyeongsuk pun turun untuk memeriksa kondisi di bawah, yang kebetulan ternyata di ruangan itu ada Bupak teman-teman. Sontak Gyeongsuk pun langsung kaget dan memberitahu teman-temannya untuk segera turun. 야 정상아! 야 2층에 쌤 있다! Singkat cerita, mereka semua pun sudah turun kecuali Onjo yang masih galau. Lalu Changsan pun membujuknya sambil nguatin dan bilang, setidaknya kamu itu harus tetap hidup untuk orang-orang yang mencintaimu. Nah, Onjo pun luluh tuh teman-teman dan mau untuk turun. Nah, di sini pun kita diajak senam jantung nih teman-teman. Karena pertahanan mereka yang sedikit lagi tertembus zombie, sedangkan si Changsan ini belum turun karena menunggu gilirannya. Jadi kalau dipaksa bareng-bareng gitu ya, gak bisa teman-teman karena selangnya itu akan goyang. Beralih ke Sohyuk yang beraksi untuk keluar dari ruangan itu. Balik lagi ke Changsan, terlihat keadaan yang begitu mencekam. Lalu Onjo pun baru sampai di ruang bawah. Giliran Changsan yang turun tapi zombie sudah pada masuk. Dan episode 2 pun ditutup dengan begitu membuat kita yang menonton penasaran. Oke teman-teman semua, untuk episode selanjutnya jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you and bye-bye.